Pas gue udah berdiri, salah satu momen terharu gue selama hidup, merasa kecewa gitu, ternyata ada salah diagnosa lah istilahnya. Makin parahnya itu, gue tuh jalan jadi pengkor gitu. Kalau misalkan nggak dioperasi bisa lumpuh, otomatis saraf lu kejepit tuh. Seumur hidup gue memakai pen. Itu gue punya 4 guys. Gila, pamer banget. Sakit apa sih, Dit? Sakit hati. Anjir, malu-maluin. Enggak. Serius. Sebenarnya gue tuh udah mau bikin video ini dari lama, tapi gue takut banget. Itu pelajaran juga buat cewek-cewek semua di luar sana ataupun cowok-cowok yang merasa hubungannya sudah salah dari awal. Coba jangan ditambah bikin nyaman karena akan sulit ya ke depannya. Curhat. Halo teman-teman semua, kenalin gue Dita. Di sini gue mau cerita, mau sharing sih sebenarnya. Ini bukan untuk meminta imbang atau mau sok ngeedukasi atau gimana, cuma mau sharing aja. Mungkin punya penyakit yang sama atau lagi butuh motivasi untuk berjuang menghadapi sebuah penyakit atau sejenisnya. Tujuannya cuma ke arah sana aja, tidak untuk apapun. Jadi mungkin kalau buat teman SMP, SMA, kuliah udah tahu beberapa. Pas gue umur 10 tahun, 10 atau 11 tahun lah sekitar situ, gue itu punya sebuah penyakit. Ceritanya gini, dari awal nih ya sampai nanti terakhir. Gue punya masalah dengan tulang belakang lebih spesifiknya. Pertama kali bangetnya, yang tahu itu justru dari keluarga. Biasalah kan gue sama keluarga ke mall gitu sekeluarga ya kan. Terus kayak cuma 100-200 meter itu kaki gue kram. Sampai sakit banget gitu, tapi gue anaknya tuh diem, nggak ngasih tahu kalau ngerasain sakit gimana gitu, harus ditanya dulu nih. Terus nyokap gue tuh akhirnya ngeh, nih anak gue kenapa ditanya itu karena gue sampai nangis. Jadi karena jalan jauh nih di mall doang, padahal itu gue sampai nangis, makanya nyokap gue nanya kamu kenapa gitu, bla 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 kan. Akhirnya gue ungkapin lah tuh semua, iya mah kaki Dita kram. Akhirnya nyokap merasa nggak beres nih, ada something gitu di kaki. Dibawalah gue ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Di situ, jadi gue tuh punya ada dokter anak langganan, udah tukang sayur. Dokter anak di rumah sakit itu, akhirnya ke situ kan, dirujuk lah langsung ke spesialis lutut. Diperiksa kan segala macem, pokoknya diagnosanya iya nih ada yang salah, syaraf-syaraf di lututnya bla bla bla. Akhirnya gue terapi, bolak-balik ke rumah sakit itu di Jakarta. Gue terapi hampir 1 tahun di rumah sakit itu ya. Setelah 1 tahun tuh nyokap gue juga merasa kok nggak terlalu banyak perubahan yang signifikan. Makin parahnya itu, gue tuh jalan jadi pengkor gitu. Apa ya pengkor ya? Jadi gue jalan tuh udah nggak kayak orang normal. Jalannya tuh yang ini kaki ya, terus kayak udah pendek sebelah gitu loh, kayak kaki kiri sih, terutama kaki kiri itu yang lebih parah. Jadi makin kayak susah deh jalannya. Kebetulan di BSD, gue tinggal di BSD sekarang, baru buka rumah sakit. Alhamdulillahnya waktu itu kan masih di cover sama perusahaan ya, masih asuransi. Kesana lah gue, adik gue sama nyokap. Lagi lihat checklist dokternya, ada dokter spesialis ortopedi nih, spesifiknya lagi spine, tulang belakang. Terus habis itu dokter, namanya adalah dokter Didik Librianto, spesialis tulang ortopedi, terutama untuk spine. Udah banyak kasus-kasus yang sudah dipegang, bisa di browsing juga, dokter Didik Librianto. Diceritain lah semuanya, ini dok punya masalah problem gini, sudah hampir 1 tahun terapi, terus malah makin parah, nggak ada perubahan. Sampai akhirnya itu dokternya bilang, Bu, ini anaknya pusat masalahnya ini bukan di lutut, tapi di pinggang. Gue juga ngasih semua informasi yang di video ini berdasarkan pengalaman. Gue juga bukan orang yang expert di bidangnya, jadi kalau ada yang salah dirawat ya. Kan kita punya saraf ya. Iyalah, kalau dari kaki ke bawah, dari pinggang ke bawah, ada yang punya masalah, misalkan paha lu, betis lu, itu tuh masalah pusatnya ada di pinggang. Tapi kalau lu punya masalah di tangan, di sini, itu tuh sarafnya ada di sini, yang mempengaruhi gitu. Sebenarnya si lutut, paha, dan betis gue ini masalahnya di pinggang, bukan di lututnya. Mau sampai kapanpun lo benerin di lutut, itu nggak bakal bener karena adanya di atas, bukan di bawahnya gitu. Lo nggak ngerti ya? Begitulah. Semoga paham ya guys. Langsung nih, ya udah Bu, kita ronsen aja, kita CT scan, kita MRI semuanya. Pokoknya itu semua foto dalam tubuh itu gue lakuin. Langsung juga diliatin hasilnya ke dokternya. Terus pokoknya dokternya ngomong gini, ini kayaknya harus ada operasi
di bagian pinggang emang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Dokternya ngomong gitu. Posisinya itu hari Senin, dia menganjurkan operasi di hari Rabu. Gue nanya gitu ke dokternya, dok, kalau misalkan ini nggak dilakuin, apa yang bakal terjadi? Kalau misalkan nggak, tuh ada nggak alternatif lainnya, bla 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 bla. Jadi penjelasan singkatnya tuh gini. Pokoknya tulang kita kan kayak gini nih. Ini tulang bertumpuk-tumpuk terus tuh kan, sampai dari leher sampai bawah. Pokoknya gue tuh yang kena itu lumbal. Beberapa tulang di atas tulang ekor persis. Terus kan di tengah-tengahnya tulang itu syaraf semua ya, dari leher tuh sampai dari otak lu sampai bawah tuh. Sementara di L5 gue itu udah kayak gini nih. Istilahnya syaraf lu nih ya. Ini tulang. Ini udah kayak gini nih. Sarafnya udah kejepit banget, udah 75%. Jadi amit-amit kalau misalkan nggak dioperasi bisa lumpuh. Otomatis saraf lu kejepit dong. Saraf kejepit, udah bawahnya udah lumpuh gitu. Di situ kayak nyokap gue merasa kecewa gitu pas gue udah hampir 1 tahun terapi di rumah sakit sebelumnya, tapi ternyata ada salah diagnosa lah istilahnya. Akhirnya pihak rumah sakit juga konfirmasi kalau misalkan waktunya ada di hari Rabu. Operasinya tentu operasi besar, tulang belakang. Udah nih ya, pokoknya masuk ke hari operasi. Terus yang gue inget tuh pas gue mau masuk ruang operasi, udah di kasur nih lagi. Jadi sebelum masuk ruang operasi yang benar-benar ruang operasinya, kan ada ruang antri kali ya. Gue nggak tahu namanya ruangan apaan. Ruang antri operasinya itu dipakein cup kepalanya yang hijau itu buat operasi, kayak buat digojek gitu loh. Persiapan anestesi itu obat biusnya. Terus di situ gue takut sih, ada perasaan takut. Nyokap gue juga pasti sedih banget lah lihat anaknya baru umur segitu udah ngalamin operasi besar. Habis itu masukin obat bius si anestesinya ini, udah gue nggak inget apa-apa total. Kelar operasi itu estimasi sekitar 4 jam, dan gue lebih 2 kali lipat, kayak bisa 8 jaman. Itu hampir udah mau jam 10-11 malam itu gue baru kelar. Ngapain kali gue ngopi dulu kali gue di ruang operasi, gue gak ngerti deh. Abis itu udah masuk kamar, udah kelar nih operasi pertama. Besokannya hari Kamis ada yang aneh. Jadi pas nyokap gue megang kaki gue kesakitan, kayak kesetrum, kayak ada yang gak bener dah. Habis itu Kamis malam dokter visit, intinya gini, Bu, ini harus dilakukan operasi kembali, operasi besar lagi secepatnya katanya. Gue gak tahu sih masalah apa yang menyebabkan gue harus operasi lagi gitu, operasi yang kedua, operasi besar pula. Akhirnya hari Jumat gue operasi lagi, di anestesi di di kamar pasien. Gue ingat banget itu dokter anestesi datang ke kamar gue udah pakai baju operasi yang warna hijau, sama udah pakai cup yang hijau itu, masuk ke kamar gue, halo, dengan happy. Terus gue juga ya udah pasrah, udah bismillah aja gitu, udah gue tidak sadarkan diri lagi. Kelar operasi, gue lupa deh langsung atau ada jeda beberapa jam atau beberapa hari, gue itu di CT scan lagi, di CT scan apa di MRI apa di ronsen ya, gue lupa. Nah pokoknya gue dipindahin, dari satu kasur CT scan ke kasur gue. Mungkin obat biusnya udah habis kali ya. Itu gue nangis jerit sejerit-jeritnya gue dah pokoknya waktu itu. Itu gue masih bisa membayangkan sih betapa sakitnya itu, karena gak tau, masih nempel aja rasanya, sakit banget. Udah nih singkat cerita, alhamdulillah dari hasil operasi yang kedua ini sangat amat membaik. Tidak berhenti sampai di operasi aja, gue menjalani terapi lagi. Jadi total gue itu dirawat di rumah sakit selama 21 hari, selama 3 minggu di rumah sakit. Oh ya, BTW gue pakai pen, gue lupa. Jadi selama abis operasi itu, dari operasi pertama gue udah pakai pen 6 tulang nih, pakai pen nih, ada 6, 2, 4, 6 di ke atas gitu buat nyanggah. Pen itu pengganti tulang yang lagi rusak disanggah gitu loh. Terus kalau udah bener dibuka. Tapi nggak semua kasus itu pen dibuka kayak gue. Jadi gue selama seumur hidup gue memakai pen. Yang gue ingat pokoknya gue itu benar-benar belajar dari tengkorak nih, belajar tidur terlentang, belajar buat duduk, belajar duduk yang kakinya ngegantung ke samping, belajar berdiri.
belajar jalan, pokoknya bener-bener kayak bayi. Gue inget banget momen pertama gue berdiri. Seharusnya gue belum boleh, masa gimana ya, punya masih keinginan buat sembuhnya juga kuat gitu. Jadi pengen cepet-cepet bisa semualah gitu. Pokoknya tuh sebelum gue bisa berdiri, gue tuh selalu terapi. Tiap hari tuh rutin terapi. Jadi kaki gue tuh nggak bisa ngangkat kaki sendiri, harus dibantu sama orang. Pas gue udah berdiri, itu kayak salah satu momen terharu gue selama hidup. Gue bilang ke nyokap gue, "Mah, kok miring ya?" Gue ngomong kayak gitu. Terus di situ kayak nyokap gue, enggak, kamu nggak miring, itu udah normal gitu. Jadi gini, di saat kalian kesakitan, kalian akan mencari posisi yang paling nyaman buat kalian. Kayak gue nih, waktu sebelum operasi ya, itu gue merasa nyaman dengan posisi gue jalan seperti itu, walaupun itu sebenarnya salah. Itu pelajaran juga buat cewek-cewek semua di luar sana ataupun cowok-cowok yang merasa hubungannya sudah salah dari awal. Coba jangan ditambah bikin nyaman, karena akan sulit ya ke depannya. Curhat. Akhirnya belajar jalan dari pakai tongkat, pakai alat, dibantu orang, sampai akhirnya gue bisa jalan sendiri. Akhirnya terapi di bawah itu juga dibantu pakai alat-alat, pokoknya ada infrared sama ada alat-alatnya dia, pokoknya gue nggak tahu namanya apa. Terus enaknya adalah karena gue penyakitnya tulang kan, gue bebas makan apa aja. Di situ gue gendut, ada fotonya nih. Pokoknya apa aja dibeliin, mau ini dibeliin. Terus pada zaman itu kan posisinya lagi mau naik kelas 6 kan. Teman-teman gue aja tuh nggak ada yang tahu kalau gue lagi operasi. Zaman dulu tuh bukan yang kayak sekarang, masuk rumah sakit, infus, foto, Instagram ya kan. Dulu tuh boro-boro ada kayak gitu, story belum ada. Gue curhat di Twitter BTW, itu juga nggak ada yang ngerespon. Anjir, kesedih banget ya. Itu gue pokoknya 21 hari itu gue baru keramas di hari ke berapa belas. Lu bayangin 2 minggu lebih gak keramas. Ya udah, tapi biasa aja sih, nggak lengket banget. Udah nih, setelah 21 hari gue keluar dari rumah sakit, tetap terapi tapi berkala. Pokoknya gue terapi setelah operasi itu 2 tahun kalau nggak salah. Jadi yang seminggu 5 kali, seminggu 3 kali, seminggu sekali. Gue masih nyimpen kartu-kartu terapinya nih, sama hasil-hasil ronsen banyak deh pokoknya. Itu selama terapi itu sakit banget sih. Sakit banget tuh maksudnya keadaannya masih otot-otot tuh masih kaku gitu ya. Sakit tapi harus berjuang gitu. Soalnya makin kelamaan tuh gue udah yang males-malesan. Tapi gue inget banget dulu gue diantar sama mbak, sama nenek. Rindu. Ya gitu lah pokoknya. Terus habis itu, jadi kasus gue tuh 2. Pertama, yang masalah tadi pas gue masih SD. Ini SMP nih ada lagi nih, psikolosis datang nih. Gara-gara ini, gue tuh mau pakai ini guys. Kadang gue masih menyimpan ini semua. Di sisi lain, gue juga gak mau kayak dibandingkan, dianggap beda sama orang lain. Intinya itu aja sih.